Sehingga engineer 3G network ini kayak engineer langka pada saat itu. Jadi aku itu cocoknya itu kalau nggak di Pekanbaru, itu kalau nggak selain Pekanbaru ya di Amerika gitu. Benar-benar aku pengen nulis kejadianku waktu zaman pertama kali di Amerika gitu. Jadi aku tulis gitu kayak ada buku diary gitu kan. Rosista, kalau yang baru kenal dan gabung, salam kenal, nama saya Rio dari Houston, Texas. Selamat datang di channel Bapak Zaman Now dalam segmen Ngobrol Santai. Ahai! Hari ini saya seneng banget karena kedatangan sesama diaspora di Amerika dan punya kesamaan hobi, yaitu diecast mobil-mobilan dan seorang YouTuber yang buat saya lebih senior, raih silver button dan merupakan channel favorit saya. Hidayat Scott, Mas Bayu Hidayat. Asik. Apa kabar nih Mas Bayu? Baik Mas. Mas Rio apa kabar? Alhamdulillah. Nih Mas Bayu, pertama-tama saya ngucapin terima kasih udah dikasih kesempatannya mau gabung nih di channel saya yang masih mini. Apa? Ntar balap gitu lah. Kencang. Santai. Nah, mau nanya nih lagi sibuk apa nih belakangan nih Mas Bayu? Ya sibuk masih sama lah ya. Sibuk cari konten. Terus habis itu sibuk cari-cari waktu luang untuk ngedit gitu kan. Sama itu yang paling lama tuh ya. Nah. Tapi enak sih, fun sih. Sama sibuk ya. Lagi long holiday gitu. Jadi pengen cari yang jalan-jalan cuman yang oke aja terus nggak rame-rame gitu. Jadi pengen karena masanya masih COVID nih ya. Nah, kayak gitu. Kalau di San Francisco sendiri area gimana COVID-nya di California saat ini, Mas Bayu? Yang pasti nih sekarang ini nih di kanti aku sekarang nih namanya Pramusta Kanti gitu. Oke. Itu udah dapet kayak ini kita announcement gitu dari kanti sini bilangnya kita itu katanya nggak boleh pergi ke cross country, jadi nggak boleh pergi ke top 10. Jadi kan lagi naiknya sekarang ini kan. Oh lagi naik ya. Jadi sehingga aku nggak tahu tuh apa konsekuensinya kan, cuman dikasih tahu jangan pergi ke kanti lain. Jadi kita tuh kayak cuman di karantin doang di sini jadi aku kalau misalnya mau pergi ke grocery store mau kemana ya udah cek gitu grocery store-nya yang jangan sampai keluar dari kotaku gitu. Dan itu akan dicek random ya? Itu kayaknya gitu deh, cuman aku sejauh ini nggak ada dengar gimana, cuman kita dapat yang biasa tuh yang Amber Alert itu. Amber Alert ya. Habis itu kelihatan gitu, oh iya kita nggak boleh kemana-mana gitu, makanya aku liburan kemana ya, kayaknya deket-deket sini aja gitu. Oke. Nah kita mau narik mundur nih, sebelum kita menuju ke Amerika pada saat ini Mas Bayu ada di sini, kita mau tahu asalnya Mas Bayu ini dari mana sih? Kalau lihat lagu openingnya Hidayat Squad ini kayaknya dari Minang nih. Lahir besar di mana nih Mas Bayu? Ya, aku tuh lahir besar di Pekanbaru. Oh Pekanbaru. Pekanbaru Riau. Nah cuman aku itu aslinya orang tua itu dari Sumatera Barat. Bapakku itu asli dari Bukit Tinggi, ibuku itu dari Solo. Cuman aku besar itu dari kecil sampai besar itu selalu di Pekanbaru gitu. Terus 100% gitu. Cuman kalau di Pekanbaru itu kebanyakan itu kan sukunya biasanya Melayu di sana. Cuman kebanyakan tuh orang Minang yang di sana. Jadi kayak bahasa gaulnya itu bahasa Minang gitu di sana. Nah, logatku jadi logat Minang ini. Accent-nya kan. Nah, kalau masalah Minang tuh memang di sini kebetulan saya di Houston ada tuh perkumpulannya ranah Minang. Kebetulan istri saya tuh ada Palembang dan dari Padang. Jadi hampir setiap ada acara tahunan tuh biasanya ada kumpul-kumpul ranah Minang. Jadi kalau misalnya ini Mas Rio kalau dimasakin ini ya empe-empe pakai sambel ya berarti. Nah.
Empek-empek rendang. Mantap Nah, itu. ini terakhir kapan Mas Bayu mudik nih? Nah, itu dia. Mudik tuh semestinya aku tuh mudik itu bulan Juli kemarin kan. Oh. Tahun yang ini kemarin, Juli. Nah, Hmm. pesen segala macem, tiket segala macem, pulang gitu kan. Ya kayak gitulah terjadi pandemi. Ngeri-ngeri gitu sampai Indonesia ntar dikarantin segala macem. Jadi cancel semua. Tapi terakhir mudik aku alhamdulillahnya tahun kemarin sih. Oh, tahun kemarin. Ada ketemu ini nih apa namanya sahabat-sahabat Hidayat Squad di Indonesia saat itu? Ada yang pastinya ya, Oh, pasti. Kita temu kangen kayak gitu depan baru. Kangen ya, wah seru banget. Temu kangen. Nah, sebelum Mas Bayu ini sampai ke Amerika nih, saya dengar Mas Bayu tuh pernah juga ke Mesir dan di Brunei nih, tempatnya Sultan Bolkiah. Iya, Sultan beneran. Itu gimana ceritanya Mas Bayu bisa sampai di sana? Nah, jadi ceritanya aku itu dulu kan ini apa namanya telecommunication engineer. Aku sampai sekarang sih telecommunication engineer ya sebenarnya. Terus habis itu aku tuh dulu kerja di Indonesia itu sebagai kerjaannya itu subcontractor, bukan subcontractor apa namanya outsourcing. Jadi kayak kontrak kayak gitu kan, outsourcing. Terus ya udahlah, ternyata temen-temen yang pada outsourcing bareng aku tuh dapat kerjaan pergi-pergi gitu, overseas kayak gitu. Wow, oke. Ada yang pada pindah-pindah gitu, ada yang ke Saudi, ada yang kemana. Cuman aku masih ngeri kan, ngeri lah pergi overseas gitu, masih kecil lah, masih umur 22 tahun waktu itu kan. Oke. Ya. Terus habis itu ternyata ada temen yang di Indonesia juga ternyata itu ngerekomendasiin kayak gitu. Oh, ada loh ternyata ada bukaan di Brunei Darussalam. Itu bukannya itu sebagai junior engineer pada saat itu. Oke. Nah, ya udah aku ngelamar gitu karena juga aku kan dulu di Indonesia di Ericsson Indonesia. Kayak gitu. Ya udah dapat di Brunei interview kayak Skype gini doang nih interviewnya sama. Ya udah akhirnya aku pergi ke Brunei, kontrak di sana 3 bulan, akhirnya udah networkku jadi kayak berkembang kayak gitu. Ternyata banyak informasi lagi, ya udah kayak abis itu aku ini lompat negara gitu. Oh, oke. Abis itu dari Brunei pergi aku ke Mesir, cuman di Mesir malah lama aku di Mesir. Di Mesir aku malah lama kayak 2 tahunan lebih kayak gitu. Terus habis itu, habis Mesir aku pindah ke Los Angeles. Habis Los Angeles tahun aku pindah lagi ke Mesir. Oh. Lama lagi, nah itu baru pindah lagi sini nih ke San Francisco. Jadi emang muter-muter kayak gitulah dari telecommunication engineer awalnya. Oke, nah ini sebagai telecommunication engineer, Mas Bayu tuh sempat sekolah di mana? Emang sekolah di luar atau sekolah di Indonesia? Enggak, aku sekolahnya di Indonesia. Aku sekolah itu dulu namanya STT Telkom Bandung. Oh, oke. Sekarang itu namanya Universitas Telkom. Aku jurusan elektro telekommunikation. Cuman pada saat aku itu rasanya itu ini gitu kayak momennya itu tepat dengan momen aku pada saat itu gitu. Jadi ceritanya itu di Indonesia itu lagi orang itu deploy 3G network pada saat itu kan. Oh, I see. Masih baru banget tahun 2006. Juga aku lagi ini tuh habis lulus kan dari kuliah. Sehingga engineer 3G network ini kayak engineer langka pada saat itu. Oke. Dunia telekomunikasi itu kan, sehingga kayak Brunei yang baru banget 3G network, terus habis itu Mesir, pokoknya semua lah, sampai Amerika itu masih baru banget 3G network. Jadi sehingga skill aku untuk 3G itu kayak valuable banget gitu. Treasure hunt nih kalau di Hot Wheels nih. Treasure hunt. Iya benar. Makanya kayak treasure hunt gitu, sehingga ya udah jadi pada dicariin gitu. Jadi ya alhamdulillah. Jadi padahal mah cuman dapat experience-nya doang sih di Indonesia dan tahu gitu kan
apanya gitu, mesinnya kayak gimana gitu, dan ya kayak gitulah, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk dilihat kondisi saat ini 2020, bagaimana pasar dari telecommunication engineer sendiri di dunia? Apakah untuk teman-teman yang masih muda nih, telecommunication engineer pasarnya masih terbuka luas, masih langka atau seperti apa? Iya. Nah, jadi telecommunication engineer itu itu sekarang itu malah makin rame sih. Makin rame dicari karena ya telecommunication udah paling kita butuhin ya, kayak udah basic gitu ya, basic dari semuanya. Apalagi sekarang orang pandemi gitu, bagaimana caranya kita itu udah connect telecommunication. Dan sekarang yang ini tuh yang di Silicon Valley yang blue chip di sini itu udah semuanya masuk telecommunication. Kayak semuanya udah masuk, Apple udah juga semua telecommunication, maksudnya telecommunication networknya dia udah mau masuk juga kayak gitu. Jadi masih panas sih. Sekarang kan udah 5G, bentar lagi mau 6G lagi. 6G mau ada lagi nih ya? Ada lagi pastilah, nggak padahal kayaknya baru dikomersilin belakangan setahun 2 tahun nih 5G kayak ada T-Mobile atau segala macam, mereka mulai promosiin ini, ternyata udah ada mau 6G lagi nih ya. Udah pasti ada terus. Pokoknya dulu 3G, terus habis itu 3G, 4G itu kan diintroduce itu kayak bulan-bulan udah dikasih tahu itu bulan 2000-an awal kan, 2000-an akhir. Nah, habis itu 5G ini baru-baru aja 2 tahun lagi. Jadi pasti ada orang udah mulai nge-research kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman nih, kalau Mas Bayu boleh kasih tips, apa yang mesti mereka lakukan supaya mereka berani keluar dari Indonesia jadi tenaga kerja yang valuable di dunia untuk telecommunication engineer? Nah, kalau communication itu sih paling bagusnya ya, intinya paling awal itu, kalau misalnya nih lulusan Indonesia nih, misalnya ya, kayak aku lah nih perjalanan hidupku ya. Luar biasa nih. Enggak, karena memang aku dapat momennya sih. Jadi paling bagus itu pertama, kalau bisa itu dapetin IP-nya di atas 3. Nah, itu selalu karena memang semuanya itu lowongan-lowongan kerja itu semua udah biar kita bisa masuk lah jaringan awal gitu kan, karena kan ada requirement awalnya gitu kan. Nah, terus kalau bisa di Indonesia itu dapat experience kerja di perusahaan telecommunication di Indonesia dulu yang multinasional gitu, yang gede gitu kan, internasional kayak gitu. Nah, terus habis itu dapat pengalaman kira-kira 1 tahun, udah langsung kita itu harus gerasak gerusuk gitu, kita cari kerjaan ke luar negeri langsung. Itu jadi apa ya, baru awal-awal udah gerasak gerusuk itu lumrah sekarang untuk langsung. Jadi jangan sampai kelamaan di Indonesianya, cari-cari langsung banyak gitu, ada di-update langsung LinkedIn-nya, semua banyak gitu di sana, headhunter kayak gitu, dan dia itu rata-rata yang cariin talent di sana dia. Apalagi sekarang itu sebenarnya tambah lebih mudah lagi sebenarnya, karena orang-orang semuanya kerjaan udah remote semua kan. Betul. Sehingga sebenarnya resource-nya itu udah nggak mesti lagi pergi ke mana-mana, kita tinggal punya skill, punya internet connection, ya udah kerjanya itu ya semua remote semua, internet based semua kan, jadi nggak masalah sih. Iya, ini kita mesti lihat lebih banyak lagi diaspora orang Indonesia nih yang dikenal di dunia ya, jangan hanya dari negara India, South Korea, Asia lain memang saat ini sudah besar. Kita mesti lihat Indonesia tuh lebih mendunia. Benar. Nah, ini Mas Bayu udah hampir 1 dekade nih di Amerika nih ya. 1 dekade, iya benar. Betul iya, ya? 1 dekade bener. Sudah tahun ya anniversary. Aku startnya di sini itu sebenarnya tahun 2009 akhir banget. 2009 akhir, oke. Atau 2010-an Januari kayak gitu. Aku setahun di sini, tapi habis itu aku cabut ke Brunei 2 tahun, balik lagi ke sini tahun 2014. Oke. Jadi sebenarnya 10 tahun cuman bolong 2 gitu. Bolong dua. Nah, ini kalau Mas Bayu kapan nih akhirnya memutuskan, ini kayaknya memang sudah waktunya untuk menetap di Amerika bersama keluarga?
Memutuskan kayak gitu sebenarnya waktu kapan ya? Kayaknya emang udah dapat kerjaan di sini, terus habis itu rasanya lebih cocok di sini gitu. Lebih cocok. Lebih cocok di sini. Jadi aku itu cocoknya itu kalau nggak di Pekanbaru, itu kalau nggak selain Pekanbaru ya di Amerika gitu. Kalau kayak Jakarta gitu rasanya aku nggak cocok gitu. karena apa ya? Karena kayaknya apa ya, terlampau hiruk pikuk gitu. Terlampau hiruk pikuk. Nah di sini juga kan aku juga cuman di ini doang kan, di San Francisco Bay Area, nggak terlampau padat banget kayak di Jakarta segala macam gitu. Dan dia sebenarnya semenjak juga lahir anak di Amerika sini. Jadi anak yang kedua ya. Anak yang kedua. Jadi ya udah akhirnya kayaknya oke juga di sini kayaknya. Kayak misalnya yang lanjutin sekolah dia sembari gitu, udah sembari gimana dan teman-teman Indonesia juga banyak. Jadi nggak masalah gitu. Aku juga di Pekanbaru mau kerja di Jakarta sama di Amerika mah sama aja. Balik pulang ke Indonesia setahun sekali sama aja. Apa bedanya? Oke, nih tadi Mas Bayu bilang bahwa komunitas Indonesianya ada nih di San Francisco Bay. Ini seperti apa sih kegiatan selama 1 tahun, dan memang ada konsulat kalau nggak salah di sana ya? Ada. Dan, apa kegiatan dari komunitas Indonesia di San Francisco? Seperti apa itu? Lagi sebelum pandemi kemarin itu kita ada kayak rutin kayak gitu. Kita di sini rutin ada kayak pengajian, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian keluarga di sini. Nah, kalau pengajian keluarga gitu, itu rutin. Itu setiap sebulan sekali. Jadi kita kayak muter rumah-rumah di mana-mana aja. Dia ada kayak rumah teman muter kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya pengajian bapak-bapaknya gitu, ya udah kita ngumpul setiap Minggu pagi, kalau nggak Sabtu pagi kayak gitu, kita ngumpul aja di satu masjid dekat sini gitu. Oke. Jadi kita ya ada terus lagi gitu, rame pokoknya. Tapi kalau pas pandemi gini, dia itu ini apa namanya online aja gitu sih. Cuma pakai telepon, Zoom kayak gitu-gitu ya, ngakalin aja biar bisa silaturahmi terus. Dan ada konsulat di sana ya, Mas Bayu, atau ada? San Francisco ada ya? Konsulatnya ada juga di sini. Konsulat ada juga ya, banyak juga sih acaranya. Kalau misalnya acara-acara besar kayak gitu, Idul Fitri, Idul Adha, selalu open house terus. Jadi ya udah, jadi kita makan Indonesia gratis pergi ke sana. Gitu. Nah, ini makanan Indonesia juga mudah nih Mas Bayu di sana atau gimana? Mudah sih Indonesia. Mudah ya? Mudah banget sih, karena di sini ada kayak banyak sih komunitas Indonesia gitu yang buat catering. Sama. Jadi sehingga kalau misalnya mau makan makanan asli banget tuh, punya orang ini asli, misalnya makanan Padang gitu ya, itu ada yang catering Padang bener-bener rasanya sama persis sama yang di sana gitu. Rancak banget. Jawa, semuanya pokoknya aman kalau makan. Karena kita sebagai orang yang merantau, salah satu yang dikangenkan selain tentunya utama keluarga, pasti makanan nih ya. Makanan. Itu juga mungkin salah satunya membuat saya betah di Houston ya. Kita mau cari makanan seperti yang Mas Bayu bilang di San Francisco, bisa catering, karena ibu-ibunya orang Indonesia tuh di rantau itu luar biasa. Mereka makanannya mantap. Iya benar. Oke, ini sekarang kita mau masuk ke dunianya Mas Bayu nih. Hidayat Squad. Yang namanya sudah menembus 200.000 subscriber nih. Asik. Ini saya pas pertama kali lihat luar biasa nih. Mas Bayu, gimana sih awalnya bisa terjun ke dunia per-YouTubean? Per-YouTubean ya. Jadi awalnya itu aku tuh seneng nulis sebenarnya. Dulu awalnya nulis. Jadi aku dulu awalnya banget itu senang ngeblog. Nulis. Aku punya blogspot kayak gitu. Cuman nggak dikomersilin, maksudku nggak masuk iklan segala macam. Benar-benar aku pengen nulis
kejadianku waktu zaman pertama kali di Amerika gitu. Jadi aku tulis gitu kayak ada buku diary gitu kan. Terus habis itu masuk ada era YouTube gitu kan. Kenapa nggak tulisan ini, coba ini aja lah. Daripada kayak gitu enak ada visualnya, video masukin kayak gitu kan. Ya udah akhirnya iseng aja pengen dokumentasiin anak ulang tahun yang keempat. Nah, keempat kebetulan aku pergi ke Disneyland Los Angeles. Okay. Disneyland itu kan acara kesana itu kan sesuatu banget kan, karena jarang-jarang juga, terus juga tiketnya juga mahal banget gitu. Wah, benar, setuju. Jadi sehingga sering-sering. Aduh, ini momennya harus harus direkam nih momennya. Udah, akhirnya upload ke YouTube. Ternyata asik juga, rame juga yang nonton, yang orang Indonesia. Langsung rame tuh ya Mas Bayu. Enggak rame juga sih. Enggak, pada saat itu sih rame sih sampai kayak ratusan orang. Ada ratusan orang yang nonton, kok bisa sih ada ratusan orang gitu kan. Terus juga saudara di Indonesia juga pada nonton juga. Oh iya juga ya, oke juga. Habis itu upload apa lagi ya? Udah upload, coba deh kegiatan di Amerika, bentuk-bentuknya di Amerika kayak gimana, kayak gitu. Terus habis itu, halo? Kok freeze ya? Halo? Tapi kita ke yang apa tuh? Awalnya ini. Oh iya. Ya udah boleh. Oke. Suka kayak dokumentasiin kegiatanku zaman di Amerika ya kayak gitulah. Kalau misalnya Mas Rio juga pas pertama banget di Amerika kan kayak wah excited. Semuanya mau didokumentasiin. Apaan nih? Kayak gini ya. Kayak tempat parkir aja beda banget ya caranya ya gitu kan. Pakai kartu tempat parkir kayak gitu. Gini. Jadi kayak pengen ngasih tahu aku tuh ini gitu. Nah, gitulah gitu perbedaannya di sini gitu. Udah masukin ke YouTube, ternyata banyak juga manfaatnya, bisa ditonton lagi dan juga teman-teman di Indonesia, saudara di Indonesia bisa nonton lagi gitu kan, bisa tahu ternyata oke juga, view-nya banyak juga ya, ada juga yang nonton kayak gitu, sampai kayak 100-an banyak kayak gitu kan. Terus habis itu asik juga ya, coba yang lain gitu. Apa? Oh, suasana di Amerika. Nah, gitu kan. Beginilah desa Amerika. Nah, gitu-gitu lah pokoknya kan. Awal-awalnya. Terus habis itu kayaknya kalau vlog-vlog gitu kayaknya kok ini ya, apa namanya, udah habis ceritanya gitu di Amerika, udah kayak di ini semua, udah habis kontennya, apalagi nih. Aku nggak bisa kayak fake untuk excited lagi gitu kan. Halo, ini gini. Udahlah ya. Udah kali, udah 10 tahun itu kali gitu kan. Iya. Jadi ininya jadi kerasanya udahlah, kalau pengen jalan-jalan keluarga, apalagi coba masuk ke vlognya, kasih manfaat lah, ada valuable kayak gitu kan. Kasih tahu gimana caranya kerja ke Amerika, gimana caranya lamar kerja, gimana caranya belajar bahasa Inggris lah, gitu-gitu lah pokoknya yang manfaat gitu kan. Terus habis itu udah oke juga, cuman rasaku itu nggak keluar aslinya aku gitu, kayaknya nggak jujur original. Ya gitu. Original, nggak jujur gitu. Nggak jujur nih, cuma kayak kaku gimana gitu, nggak jujur gitu kan. Terus habis itu udahlah, akhirnya bikin vlog lagi sampai satu titik ketemu aku itu ada subscriber lah yang chatting gitu, coba dong minta tolong di videoin cari-cari Hot Wheel gitu. Hot Wheel buat apaan Hot Wheel?